Kompasiv Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat. Saya mulai pertemuan kita pada Sabat ini dengan berkongsi sebuah cerita ilustrasi yang berkaitan dengan tema kita pada Sabat ini. Di sebuah desa, ada seorang lelaki miskin bersama dengan seorang wanita kaya. Mereka ini saling berkenalan dan saling menjalin hubungan percintaan. Namun, wanita kaya ini adalah seorang yang buta. Pada suatu hari, si pemuda miskin ini bertanya kepada kekasihnya, wanita tersebut, "Jika diizinkan, suatu masa nanti kamu boleh melihat dunia ini. Apa yang ingin kamu lakukan?" Kata lelaki miskin tersebut. Apa jawab wanita ini? "Satu hal yang menjadi kerinduan saya adalah saya mau melihat orang yang paling saya cintai, yaitu pemuda tersebut." Dan wanita itu berkata, "Saya berjanji setelah saya boleh melihat, saya akan berkawin dengan orang yang saya cintai." Selepas itu, suatu hari ada seseorang yang telah mendermakan matanya kepada gadis wanita yang kaya itu. Dan pada hari wanita itu membuka penutup matanya, dia terkejut. Gadis itu terkejut melihat bahwa orang yang selama ini dia cintai adalah seorang yang buta. Dengan spontan, si gadis itu berkata, "Saya akan batalkan apa yang pernah saya janjikan kepada kamu," kata wanita itu. Dan ternyata si pemuda itu yang sudah ditolak cintanya, lalu dia pulang ke rumah dan dia menitiskan air mata. Si pemuda itu telah menulis sebuah catatan nota di atas kertas kecil yang berbunyi seperti begini, "Tolong jaga baik-baik mata saya." Ternyata si pemuda itulah yang telah memberikan sepasang mata buat si gadis yang amat dia cintai. Saudara dan saudari, seringkali kita menjadi seperti gadis itu. Kita tahu bahwa Yesus bukan saja telah mengorbankan matanya untuk orang dia cintai, tetapi dia telah memberikan nyawanya buat kita semua. Seringkali kita menolak cinta Yesus. Seringkali kita melupakan pengorbanan yang sudah Yesus berikan kepada kita. Marilah kita belajar melalui ilustrasi ini menghargai pengorbanan yang telah Yesus berikan buat kita semua, dengan senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Sabat buat kita semua. Kita bersiaran di Sabat yang terakhir di triwulan yang ketiga, yaitu Sabat yang ke-14. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat-sehat sahaja dan kita dapat menikmati Sabat Tuhan yang indah ini.
Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Sabat. Ingatkah kita kepada insan-insan yang telah banyak berkorban kepada kita? Sudah pasti sekujur tubuh ini adalah insan yang begitu kita hargai pengorbanannya, yaitu ibu bapa kita. Ibu bapa kita telah menjaga kita bagai menatang minyak yang penuh. Diberikan kita kasih sayang, diberikan kita penjagaan keperluan kita secukupnya, sehingga akhirnya kita boleh berdiri di atas kaki sendiri. Bagi Anda yang mempunyai ibu dan bapa yang masih hidup, dan bagi kita yang sudah kehilangan ibu bapa, kita pasti merindui pengorbanan yang sudah diberikan oleh ibu bapa kita. Dari kecil diberikan kita kasih sayang secukupnya. Jika kita sakit, diberikan kita obat, dibawanya kita ke hospital. Jika kita bersedih, diberikan kita penghiburan. Jika kita berjaya, diberikan kita satu majlis keraian kesyukuran atas kejayaan kita. Namun pada saat ini, ada di antara kita ibu bapanya sudah meninggal dunia. Namun pengorbanan ibu bapa, insan yang teristimewa itu tidak boleh hilang dari ingatan kita. Saudara dan saudari, saya membawa tema pengorbanan, yaitu satu-satunya pengorbanan yang begitu agung yang kita sudah nikmati pada saat ini adalah pengorbanan Yesus sebagai juru selamat kita. Tuhan itu adalah gembala kita. Tidak pernah kita merasa kekurangan. Yesus membimbing kita, membawa kita kepada jalan kehidupan yang tenang di dunia ini. Yesus membawa kita kepada jalan yang benar. Mari kita menikmati lagu yang pertama untuk siaran Pamasi Media pada Sabat yang ke-14. Bagi saya, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib merupakan satu jalan dan anugerah keselamatan untuk kehidupan yang lebih baik pada masa akan datang. Padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gagangmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena
takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gandammu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan panjang masa. Amin dengan lagu yang disampaikan oleh Acha Ebin sebentar tadi. Tuhan adalah gembala kita. Kalau kita melihat kepada keadaan sebenar seorang gembala yang membawa kawanan domba itu ke tempat untuk meragut makanan, gembala itu sedaya upayanya memastikan agar semua domba itu mendapat makan dan mendapat minum yang cukup. Dan gembala itu memastikan agar semua kawanan domba itu tidak ada yang hilang. Jika ada satu kawanan domba yang hilang, gembala itu akan merasa risau dan susah hati dan mencari domba yang hilang tersebut. Saudara dan saudari, Yesus itu adalah gembala kita. Yesus itu adalah penjaga kita. Dia memelihara kita dan Dia menyanggupkan untuk melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan begitu ajaib untuk mengangkat kita, membawa kita, memimpin kita melalui kehidupan di dunia ini yang berliku dan penuh dengan penderitaan. Tangan Tuhan itu ajaib yang telah membawa kita kepada kedamaian, ketenangan di dunia ini. Saudara dan saudari, saat tangan Tuhan yang sanggup itu, itulah yang menjadi kekuatan kita. Yesuslah yang senantiasa menjadi kekuatan kita untuk mendepani hari demi hari kehidupan kita. Saat ini, mari kita nikmati lagu Tuhan Pasti Sanggup. Bersyukur kepada Yesus di atas pengorbanannya ke dunia ini untuk keselamatan kepada saya dan seluruh umat manusia yang sememangnya tidak layak untuk diselamatkan. Tetapi Yesus telah berkorban dan mati untuk keselamatan semua, dan Dia adalah gembala yang membawa kita kepada jalan keselamatan, di mana sebelum ini kita berada di jalan yang sesat, tetapi Yesus sebagai gembala telah memimpin kita ke arah keselamatan dan keamanan kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap
bersoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, percayalah. Kita harus percaya. Percayalah, Dia tak Amin dan puji Tuhan, dengan keharmonian suara daripada True Echo yang membawakan lagu Tuhan itu sanggup. Pemuda yang miskin itu sanggup mengorbankan sepasang matanya buat wanita yang dia cintai. Saya ada sebuah cerita ilustrasi lagi, sebuah cerita dongeng yang boleh memberikan kita pengajaran soal pengorbanan ini. Pada suatu hari, sehelai daun bertemu dengan ulat. Dan apabila daun itu melihat pada ulat, dia menyapa. Daun itu menyapa pada ulat tersebut. Hai ulat, mengapa sejak akhir-akhir ini saya melihat kamu semakin kurus? Demikian daun itu bertanya. Lalu apa jawab ulat? Wahai daun, saya sebenarnya sudah lama tidak mendapat makanan. Itu sebabnya saya semakin kurus. Dan pada waktu daun itu mendengar jawaban si ulat, daun berpikir, mengapa tidak saya membiarkan ulat itu memakan saya? Mungkin saya kelihatannya akan berlubang-lubang, tetapi saya sudah memberikan ulat ini makanan. Tidak lama selepas itu, daun berkata kepada si ulat, wahai ulat, datanglah kemari, datanglah kepadaku, makanlah saya supaya engkau mempunyai makanan dan engkau tidak lagi kurus. Dan si ulat itu pun perlahan-lahan merayap di helaian daun dan memakan daun tersebut. Kini daun itu sudah berlubang-lubang, tidak lagi sempurna seperti yang dulu. Saudara dan saudari, satu cerita ilustrasi yang memberikan kita
pengajaran bahwa Yesus itu merelakan dirinya mati di kayu salib demi untuk kita semua. Sanggupkah kita mati demi untuk seseorang? Mungkin ada yang sanggup dan mungkin ada yang mengatakan saya tidak sanggup. Tetapi Yesus menyanggupkan dirinya untuk mati di kayu salib, disalibkan di bukit Golgota, mati untuk menebus dosa-dosa kita. Inilah pengorbanan Yesus yang sangat besar. Kasih-Nya begitu sempurna. Saudara dan saudari, Tuhan menyanggupkan. Terlalu banyak kesanggupan yang Tuhan lakukan buat kita semua. Sadarkah kita? Mari kita menikmati lagu Tuhan menyanggupkan. Pengorbanan ataupun kebaikan Yesus Kristus itu. Bagi saya, apa yang saya telah rasakan sejak dari kecil sehingga ke saat ini, bagaimana saya jatuh, bagaimana saya sakit, bagaimana saya rasa duka ataupun gembira, saya percaya Tuhan ataupun Yesus Kristus itu ada di samping saya. Oleh itu saya merasakan bahwa kebaikan yang sangat saya rasa daripada Yesus Kristus itu adalah Dia sentiasa berdampingan dengan saya apabila saya benar-benar hidup seperti yang dikehendakinya. Itulah yang saya rasakan selama ini, kasih-Nya, kurnia-Nya, dan kebaikan-Nya di dalam penjagaan dalam setiap napas hidup saya. Dia ada sahaja jika kita satu sebulat hati untuk mempercayai adanya Yesus Kristus bersama kita. Hal yang tak mungkin dalam hidupku, Tuhan menyanggupkan. Hal yang mustahil di mata dunia, bagi Tuhan nyata. Tuhan hanya ingin aku berserah dan ikut jalannya. Jika bagi dunia mustahil, tapi bagi Tuhan kan nyata. Saat ku merasa tak mampu, Tuhan menyanggupkan. Sekalipun gunung dan lembah terbentang di jalan hidupku, semuanya ku lalui.
Amin dan puji Tuhan dengan lagu yang disampaikan oleh Saudara Gondu Bah. Puji Tuhan. Lagu-lagu yang membuai pikiran kita, yang membisik kepada hati nurani kita bahwa kebaikan Tuhan itu sangat besar. Dinilai dengan mata wang tidak bisa. Diukur dengan alat pengukur pun tidak bisa. Kita tidak boleh menggambarkan pengorbanan Yesus itu, karena pengorbanan itu adalah cukup sempurna. Pada saat ini, marilah kita belajar menghargai segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Saat ini, mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami merelakan hati dan pikiran kami dimasuki oleh Roh Kudus-Mu untuk mengajar kami bahwa erti pengorbanan yang begitu unggul dan agung adalah daripada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Ajarkan kami Tuhan lewat perkongsian ini, lewat khotbah, lewat lagu yang sudah kami dengar, mengajar kepada kami untuk menghargai darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari, Tuhan ada di mana-mana. Kemanapun kita pergi, Tuhan menyertai kita. Apapun derita kita pada saat ini, Tuhan akan berikan penawar. Apapun sakit kita, Tuhan akan berikan kesembuhan. Jika kita bersedih pada saat ini, jangan lupa, Yesus ada untuk kita semua. Jika kita merasa kehilangan, suatu hari nanti, Yesus akan membawa kita untuk menemui apa yang kita sudah kehilangan. Kita pasti merindui orang-orang yang kita kasihi, yang sudah pergi meninggalkan kita. Janji Yesus, Tuhan akan mempertemukan kita kepada orang-orang yang kita sayangi. Saudara dan saudari yang dikasihi, Yesus ada di mana-mana. Mintalah, ketuklah pintu, maka akan dibukakan kepada kita jalan keluar daripada segala belenggu dunia ini yang sedang merantai kita. Marilah kita berjalan bersama Yesus. Yesus ada di gunung, Yesus ada di lembah, Yesus ada di mana-mana. Serulah nama Yesus pada waktu kita berjalan di dunia ini. Saudara dan saudari, lagu yang keempat yang akan kita nikmati pada saat ini bertajuk Tuhan ada di atas gunung. Lagu ini disampaikan oleh 3F Voices, dan sedikit info yang saya kongsikan buat kumpulan ini adalah 3F Voices adalah gabungan ahli-ahli dari beberapa buah gereja di dalam daerah Kependetaan Kelawat dan Kinasaraban, Kota Bulud, dari Gereja SD Rani Tenggilan dan juga Gereja SDA Raun Labuaya. Mungkin ada masa kita boleh menjemput 3F Voices. 3F ini adalah Family, Faith, and Fellowship. Saat ini Tuhan ada di atas gunung untuk menjaga kita, dan Yesus itu adalah gembala kita. Jangan kita lupai pengorbanan Yesus bagi kita semua. Walaupun saya hanyalah seorang manusia biasa yang punya banyak kekurangan dan kelemahan,
Tetapi saya sangat bersyukur karena telah mengenali Yesus. Yesus bukan saja mati untuk mengampuni dosa saya, tetapi Yesus juga telah menjadi seorang gembala yang baik bagi saya. Maksud saya, dia telah memimpin saya dan memberi saya suatu kehidupan yang berarti, dan sehingga saya boleh menjadi seorang yang berarti, bukan saja untuk diri saya sendiri, tapi untuk Kristus juga. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan dengan lagu yang sudah dinyanyikan oleh 3F Voices. Saat ini kita bersiap sedia untuk melihat satu lagi keajaiban Tuhan, penjagaan Tuhan, pimpinan Tuhan kepada keluarga ini, yang mana cerita misi kita pada Sabat ini bertajuk keluar dari hal yang gaib. Sabat ini kita akan mendengar cerita daripada Oleg dan Sveltana, pasangan suami istri, dan bagaimana Yesus telah menjadi pemimpin, membawa mereka keluar daripada
dikuasai oleh hal yang gaib. Luar biasa bukan? Bagaimana Yesus itu boleh melakukan apa sahaja. Yesus boleh menyangkupkan, boleh membuat apa sahaja. Yang penting kita datang dan memberitahu kepada Yesus, meminta agar Yesus terlibat, menolong kita, membantu kita di dalam pergumulan hidup kita. Saya mempersilakan Young Missionary Genevieve Petir untuk membawakan kita cerita misi yang terakhir untuk triwulan yang ketiga. Shalom, sahabat ke-13, berita mission kita bertajuk Keluar dari Hal yang Gaib. Kisah Oleg dan Sveltana dari Latvia. Bagi Oleg, berkawin bermakna lebih daripada sekadar mendapat teman dan kawan. Ini bermakna hidup dengan seseorang yang mempunyai kuasa yang hebat. Dia mengetahui tentang kuasa istrinya apabila istrinya menawarkan kelegaan daripada sakit kepala yang berterusan. Adakah kamu mahu saya meletakkan tangan saya di atas kepala kamu? Sveltana bertanya. Tanpa menunggu jawaban, dia meletakkan tangan di atas kepala Oleg. Serta-merta sakit kepala itu hilang. Oh, sentuhan itu membantu. Oleg menjerit dengan keheranan. Selepas itu, setiap kali Oleg sakit kepala, dia tahu kemana hendak pergi. Dia tidak tahu bagaimana Sveltana melakukannya, tetapi dia tidak bimbang. Terdapat banyak perkara yang dia tidak paham di Latvia Soviet, tetapi satu perkara yang dia tahu pasti ialah tiada Tuhan. Oleg telah dibesarkan dalam keluarga etis dan dia seperti kebanyakan orang di Latvia etis tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi dia percaya kepada kuasa gaib. Sveltana suka membaca majalah tentang alam gaib. Dia mempunyai hubungan dengan kuasa yang tidak kelihatan. Suatu ketika Oleg membaiki kereta, Sveltana mendengar suara yang menyuruhnya menggunakan kuasa mentalnya untuk mematikan injin kereta itu. Belum sempat dia memikirkannya, injin itu mati. Dia juga mendengar suara yang menyuruhnya melakukan perkara lain. Kadang-kadang suara itu sangat kuat dan jelas sehingga dia bertanya kepada Oleg sama ada dia boleh mendengarkannya. Oleg tidak terlalu memikirkan suara itu sehingga suara itu memberitahu istrinya untuk membunuhnya dan orang 3 anak mereka. Sveltana menolak arahan itu. Dia tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Selama 3 hari dia tidak boleh tersenyum. Dia hanya mahu mati. Oleg takut, maka dia pergi bersama anak-anak mereka. Ibu Sveltana memanggil ambulans. Sveltana berakhir di hospital psikiatri. Di hospital, seorang pakar psikiatri tua bertanya kepada Sveltana, mengapa dia mahu mati? Kuasa yang tidak kelihatan telah memasuki pikiran saya. Saya tidak mahu hidup seperti ini lagi, katanya. Mungkin saya sudah gila. Kamu tidak gila, dia memberi jaminan kepadanya. Kamu perlu mencari seseorang yang sangat memahami Alkitab. Biarkan orang itu bercakap dengan kamu. Itu adalah nasihat yang tidak dijangka daripada pakar psikiatri di negara etistik. Apabila Oleg melihat pakar psikiatri itu, dia bertanya sama ada istrinya akan dikeluarkan dari hospital psikiatri. Saya tidak boleh menahan dia karena dia tidak gila, kata pakar psikiatri itu. Dia tidak memerlukan hospital, dia perlukan gereja. Oleg terkejut. Seorang pakar psikiatri Soviet mengesyorkan agama Kristen, Oleg dan keluarganya tidak mempunyai hubungan dengan mana-mana gereja. Tambahan pula, Alkitab dilarang. Dia tidak pasti apa yang perlu dilakukan. Dalam keadaan terdesak, Ibu Sveltana bertanya kepada seorang wanita tua di tempat kerjanya. Adakah kamu tahu di mana saya boleh mendapatkan Alkitab atau bercakap dengan seseorang tentang Tuhan? Wanita itu adalah seorang Seventh-day Adventist. Sudah tentu saya tahu, katanya.
Pastor saya boleh bercakap dengan anak perempuan kamu dan memberi kamu Alkitab. Pergilah berjumpa kepadanya. Apabila Sveltana dikeluarkan dari hospital, dia dan Oleg pergi berjumpa pastor dan menerangkan keadaan mereka. Pastor itu tidak ragu-ragu bahwa kuasa jahat sedang bekerja. Berdoalah, Tuhan boleh menyelamatkan kamu, katanya. Kamu juga mesti datang ke gereja. Sveltana dan anak-anak mula pergi ke gereja. Dalam 3 bulan, dia dibaptiskan. Oleg berasa lega karena istrinya telah menemui kedamaian, tetapi dia tidak yakin bahwa ada Tuhan atau tidak memerlukan Tuhan. Kadang-kadang dia mengejek Sveltana dan anak-anak mereka karena berdoa. Dengan berkata, "Kamu sedang bercakap dengan siapa?" Dia bertanya, mengapa mereka pergi ke gereja setiap hari Sabat. "Datanglah ke gereja dan lihat," kata Sveltana. Oleg pergi, dia menyukai apa yang dilihatnya. Apabila pastor menawarkan untuk belajar Alkitab bersama-sama, dia bersetuju. Kemudian dia menyerahkan hatinya kepada Tuhan dan dibaptiskan. Kemudian ketiga-tiga anak mereka juga telah dibaptiskan. "Sekarang saya seorang pastor gereja," kata Oleg. "Saya tidak pernah terpikir bahwa saya akan menjadi seorang pastor." Oleg lebih daripada seorang pastor. Sejak 1998, beliau telah menjadi ketua pemuda Adventist, bekerja dengan Pathfinders dan melibatkan kanak-kanak dalam perkemahan dan banyak aktiviti lain. Sveltana telah bekerja rapat di sisinya. Oleg akan membantu menyelia proyek Sabat ke-13 kuartal ini di ibu kota Latvia, Riga. Pusat pengaruh di mana Pathfinder, kanak-kanak, dan keluarga boleh mengambil bahagian dalam kelas bahasa, sukan, dan aktiviti lain yang berpusatkan Kristus. Terima kasih atas persembahan murah hati Anda hari ini yang akan membantu proyek ini dan camp remaja untuk Pathfinders di Montenegro. Amin. Dengan berita mission yang sudah kita nikmati yang disampaikan oleh YM Genevieve. Saudara dan saudari, di dunia ini terlalu banyak hal yang boleh merantai kita. Perkara-perkara yang boleh menyesatkan kita. Maka oleh itu datanglah kepada Sang Gembala kita yang maha berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Hanya Yesus sahaja yang boleh menanggalkan, melepaskan kita dari belenggu kuasa kegelapan. Puji Tuhan dengan cerita misi kita pada Sabat ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan khotbah di Sabat yang ke-14, kita akan menikmati satu lagu lagi yang juga disampaikan oleh 3F Voices. Sebuah lagu yang menceritakan bahwa kita harus pergi kepada Yesus kita. Kita harus pergi kepada Gembala kita. Karena apabila kita berada bersama dengan Yesus, kita berada di dalam pelukan Yesus yang sangat erat. Kita mempunyai hubungan yang begitu intim dengan Yesus, menyerahkan segenap jiwa dan raga kita hanya kepada Yesus. Saya pernah melihat binatang ternakan seperti ayam. Apabila ayam itu kesejukan, anak-anak ayam itu akan masuk di bawah kepak ibunya. Demikianlah gambarannya apabila kita di dalam kesedihan, kita di dalam kesunyian, kita datang kepada Yesus dan dipeluk oleh Yesus dan merasakan begitu nyaman dan begitu indahnya berada di dalam pelukan Yesus. 3F Voices dengan lagu yang seterusnya.
tidur pagi dipanggil Yesus dan selamat dalam pelukannya. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada 3F Voices. Sangat indah dan sangat nyaman berada di dalam tangan Yesus. Kita merasai perbezaan di saat kita berada di luar Yesus. Kita berada di dalam kegelapan, hidup kita berantakan. Namun apabila kita berada di dalam pimpinan Yesus, hidup kita lebih bahagia, lebih aman, karena saban hari, setiap saat kita memberitahu kepada Yesus di mana kehidupan kita. Kita memberikan, menyandarkan kepada Yesus segala duka lara kita. Saudara-saudari, mari kita terus mendalami daripada intipati pengorbanan yang dibawakan lewat lagu yang sudah kita nikmati sepanjang siaran Pemasi Media Sabat yang ke-14, yang mana pada Sabat ini seorang anak muda, yaitu Elder Kenneth Sylvain Solbiton, akan membawakan kita firman Tuhan. Bagaimanakah Yesus itu adalah gembala kita yang maha agung. Pembicara kita ini berasal daripada kampung Tombung Kiulo, dan saya menemukan beliau pada waktu kumpulan umum harapan untuk Sabah di Dewan Tun Hamdan baru-baru ini. Dan puji Tuhan, lewat daripada pertemuan itu telah mengatur waktu yang indah pada Sabat ini, yang mana beliau sudi melayani kita di dalam pelajaran khotbah berkaitan dengan tema kita, yaitu pengorbanan, dan Yesus adalah gembala kita. Dan sebelum itu, pembicara kita Elder Kenneth melayani gereja kita di Gereja SD Tombung sebagai elder yang ketiga di dalam jabatan pelayanan belia, dan selaku
pengarah Pathfinder, dan juga penyelaras penerbitan dan penginjilan pribadi di gereja kita di SDA Tombong Kiolo. Puji Tuhan, seorang anak muda tampil untuk berkongsi firman Tuhan buat kita pada Sabat ini. Saya mempersilakan Elder Kenneth. Salam sejahtera dan selamat hari Sabat kepada kita semua dimanapun kamu berada. Terlebih sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus bagi Pemasi Media yang dipimpin oleh Elder Doni. Ya, terima kasih Elder Doni yang memberi saya peluang untuk membagikan berkat firman Tuhan untuk kita semua. Tidak terlambat untuk mengucapkan selamat Hari Pathfinder kepada semua. Sebenarnya Hari Pathfinder ini jatuh pada 16 September yang lalu dan mungkin tidak semua gereja lokal yang meraihkan tarikh tersebut. Ada yang merancang melaksanakan program lebih awal atau mungkin selepas 16 September. Jadi walau bagaimanapun semangat dan usaha Pathfinder tetap berkarya ya. Orang putih bilang go on, teruskan saja usaha dan semangat Pathfinder. Dan tidak salah untuk memperkenalkan diri saya sekali lagi. Nama saya Kenneth Selbain Selbiton, saya dari Kampung Tombong Kiolo, daerah Malangang, wilayah 8. Dan itulah sedikit daripada pengenalan dari saya. Dan sebelum kita mulakan, terlebih dahulu saya ingin mengajak kita untuk berdoa dan saya akan pimpin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, mohon kiranya Roh Al-Kudus memimpin hidup kami sementara kami mempelajari dan merenung firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berserah. Amin. Baik, pada Sabat ini tajuk yang saya mau kongsikan untuk kita semua ialah The Love of a Great Shepherd atau kasih seorang gembala yang hebat atau luar biasa. Khotbah ini sudah saya khotbahkan pada tahun yang lalu dan inilah pelajaran yang paling saya suka yang memberi kesan impak dalam hidup saya untuk terus mengasihi Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan untuk saya. Saya tertarik sebuah film video di YouTube mengenai Yesus atau Jesus the Soul Shepherd yang membuat saya hati tersentuh ini video. Dan dia punya channel di YouTube ialah Expedition Bible. Dan video ini diinspirasi oleh seorang arkeologi Alkitabiah dan dia merupakan bekas ekspedisi pada usia mudanya yang bernama Joel Carmer. Joel Carmer. Dan dalam pengembaraannya di Israel, dia menceritakan memberitahu kehidupan seorang gembala yang bertanggung jawab menjaga, memelihara, melindungi, merawat, memberikan makan dan minum kepada domba-dombanya. Pekerjaan seorang gembala sangatlah rendah, namun pekerjaannya sangat mencabar dan bukanlah hal yang mudah. Nah, kita mengetahui daripada tugas-tugas atau peranan bagi seorang gembala. Kalau kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 4, di mana gembala menggunakan cara memanggil yang unik sebagai isyarat agar domba sentiasa mengikut kemana gembala menuntun. Jadi gembala dia harus berjalan di depan dan menuntun domba-dombanya mencari padang rumput yang bagus untuk domba-dombanya, menghitung domba-domba pada waktu pulang dari padang rumput, menjaga kawanan ternaknya pada waktu malam, bersikap lembut terhadap domba betina yang mengandung dan terhadap anak-anak domba, melindungi domba-domba apabila diserang binatang buas,
mencari domba-dombanya yang hilang, merawat domba-domba yang sakit dan luka-luka, menyediakan tempat yang baik atau bagus untuk ternaknya. Jadi begitulah pekerjaan bagi seorang gembala, dan seorang gembala ini haruslah berkorban demi untuk ternaknya. Jadi makanan, minuman, keselamatan semuanya sangat bergantung kepada si gembala. Jadi itulah satu-satunya gembala yang sangat diharapkan. Jadi ada satu lagi video yang saya tertarik daripada Our Daily Bread di YouTube. Hostnya yang bernama Dr. Jack, dengan tujuan mengembara sambil merenung dan mempelajari firman Tuhan di Israel. Salah satu yang dia pelajari ialah gembala dan domba-dombanya. Nah, suatu hari Dr. Jack bertemu seorang yang mempunyai kawanan domba, seorang yang peramah dan penyabar. Dan si gembala ini menceritakan pengalaman pribadi hidupnya, bagaimana kehidupan sebagai seorang gembala, baik dalam suka maupun duka yang dia lalui. Dan si gembala ini menceritakan ada sejak yang berlaku yang dihadapi oleh si gembala tersebut. Dan ada sejak kehilangan domba dan ada sejak domba terkorban akibat hewan buas yang mau menangkap dan memakannya. Jadi walau bagaimanapun si gembala ini tetap saja penyabar. Jadi meskipun ada saja berlaku, oleh itu penjagaan dan pengawasan harus diperketatkan demi untuk melindungi hewan ternaknya. Dan kata si gembala kepada Dr. Jack, dia katakan, kalau saya bekerja seorang gembala domba, kalau di sini tidak ada bunyi gangguan di sana, dia bilang, dan sebagainya. Jadi kalau bekerja sangat tenanglah, sangat begitu tenang. Ini kata daripada si gembala tersebut. Sekarang kita mau tahu siapakah gembala yang sesungguhnya menurut Alkitab. Saya percaya kamu sudah menemukan jawaban atau meneka siapakah gembala agung yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Tidak lain tidak bukan Yesus. Dialah sang gembala agung yang sesungguhnya. Nah, dalam Ibrani 13 ayat 20, kita boleh lihat dalam di Alkitab kita masing-masing, Alkitab version kamu sendiri. Dan saya akan bacakan Ibrani 13 ayat 20 dalam Alkitab versi Borneo. Oke, saya akan bacakan. Semoga Allah kesejahteraan yang telah membangkitkan Tuhan kita Yesus daripada kematian, ya, gembala domba yang mulia itu, melalui darah perjanjian kekal. Yesus merupakan keturunan daripada seorang gembala dan seorang raja, yaitu Daud. Dan Yesus ini memberi kiasan ini kepada orang-orang, termasuklah pemimpin Yahudi pada ketika itu. Dan kiasan ini tentang seorang gembala yang baik, dan ini merujuk kepada rencana misi penyelamatan Yesus sendiri bagi umat manusia di dunia. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga 18. Jadi betapa besarnya pengorbanan sebagai seorang gembala yang begitu mengasihi dan memperduli terhadap domba-dombanya. Tidak seperti mereka yang diupah untuk menjaga kawanan domba. Dalam Yohanes 10 ayat 12 dan 13. Di mana orang upahan ini sangat tidak bertanggung jawab sehingga kan terdapat domba-domba terkorban akibat binatang buas dan sebagainya. Jadi jika apa-apa berlaku terhadap domba tersebut, maka si gembalalah bertanggung jawab yang menyelamatkan domba-dombanya. Nasihat ini juga tertuju kepada para pendeta kita, para
pastor kita, para pemimpin kita dalam gereja kita, sangat perlunya memelihara dan melindungi anggota-anggota gereja kita. Memang besar tanggung jawab yang dipikul oleh para pemimpin kita. Itulah yang Yesus harapkan. Ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus setelah dia bangkit dari kematian, Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihiku?" Jawab Petrus, "Aku mengasihimu." Yesus meminta agar dikatakan pelihara domba-dombanya. Alangkah luar biasanya seorang gembala yang begitu besar setianya terhadap domba, dan kita adalah domba-dombanya. Yesus ialah gembala kita yang telah mati namun hidup kembali dengan penuh harapan. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 11 dalam Alkitab bersih-bersih. Yesus berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengorbankan nyawanya untuk kawanan dombanya. Yohanes 3 ayat 16. Allah begitu mengasihi dunia sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal. Kasih Yesus Kristus yang begitu besar. Dia telah menunjukkan cinta kasihnya kepada kita. Dia sanggup menyerahkan hidupnya mati di kayu salib untuk kita, agar kita akan mendapat pengampunan, pertobatan, dan pengharapan. Ketika kita merasa takut, bahayanya ataupun kesukaran datang menimpa kita, firman Tuhan mengatakan, "Ya, meski aku melangkah di lembah bayangan maut, aku tidak akan takut kepada kejahatan, karena Engkau ada bersamaku. Gada dan tongkatmu menetapkan hatiku." Mazmur 23 ayat 4, Alkitab bersih Borneo. God with us. Ketika kita merasa gelisah, Mazmur 42 ayat 5. "Mengapa kau nestapa wahai jiwaku? Mengapa engkau rasa gelisah? Berharaplah kepada Allah, karena aku akan memujinya, penyelamatku." Ketika jiwa kita penuh pergumulan dan ketika kita merasa hati kita tidak tentram, Matius 11 ayat 28 Alkitab bersih Borneo, "Marilah ke sisiku, wahai semua yang jerih lelah dan memikul beban berat, aku akan memberimu kelegaan." Amin. Datanglah pada Yesus. Yesus menerima kita dengan penuh sukacita. Yesus penghibur dan penuntun kita yang setia. Ketika kita masih berdosa dan merasa jauh daripada Tuhan, akan keberdosaan kita seperti mana domba yang hilang atau sesat itu. Ingatlah, Yesus penyelamat kita satu-satunya. Dia sudah membayar upah dosa kita dengan darahnya sendiri, Yesus. Oleh sebab itulah, terimalah keselamatan daripada Juru Selamat kita. Efesus 2 ayat 13 Alkitab bersih Borneo, "Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah dibawa dekat oleh darah Yesus." Yesus menghancurkan tembok pemisah supaya kita dapat berhubung dengan kasih Tuhan kita. Yesus mengasihi kamu dan saya karena Roma 5 ayat 8. "Tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya sendiri terhadap kita dengan demikian. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita." Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sementara kita menantikan kedatangannya, Tuhan berbicara kepada kita dan Dia berharap kepada kita. Dalam Yohanes 14 ayat 15, kata Yesus, "Jikalau kamu mengasihiku, kamu akan mematuhi perintah-perintahku."
Kiranya pelajaran yang singkat ini membantu kita untuk tetap pada kesetiaan kita pada Yesus. Dan terimalah penghiburan dan pengharapan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Gembala Agung kita. Kita memuji Dia, kita panjatkan kesyukuran Dia oleh karena Yesuslah satu-satunya yang menyelamatkan hidup kita semua. Jadi sampai sini kita punya pelajaran kita untuk saat ini. God is good all the time. Tuhan memberkati. Amin, dan puji Tuhan dengan firman yang sudah dikongsikan oleh Elder Kenneth kepada kita semua pada Sabat ini. Kita diberkati dan diperkuatkan, dan kita akan terus bersandar kepada Yesus sebagai gembala kita. Kita menyadari pengorbanan Yesus dan kita simpan pengorbanan Yesus itu sebagai satu cinta setia kita, taat setia kita, tulus ingatan kita bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menembus dosa kita. Luar biasa pengorbanan Yesus kepada kita. Saudara dan saudari, Yesus itu adalah gembala kita, dan kita ini adalah dombanya. Yesus itu memimpin dan menjaga kita selama kita berada di dunia. Yesus itu adalah pemimpin kita pada jalan yang lurus. Saudara-saudari, ini adalah antara bait-bait daripada lirik lagu di dalam LPMI 204, yaitu Yesus seperti gembala. Dan lagu ini merupakan penutup siaran Pamasih Media pada Sabat yang ke-14 yang dibawakan oleh Sontiki Production. Mari kita menikmati lagu yang indah ini untuk terus memberikan kita semangat dan motivasi rohani untuk terus menghargai cinta kasih yang Yesus sudah berikan kepada kita sehingga saat ini. Yesus seperti gembala. Dipersilakan. Yesus seperti gembala, kami ini dombanya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Ya Gembala, pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang kudus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Engkau sudah janji pula menjemput yang tersesat. Tuhan, Engkau amat murah, menolong orang penat.
Pada saat ini sekali lagi saya mengundang kita semua untuk berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Tuhan di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan, karena cintamu begitu besar, kasih-Mu begitu agung. Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Engkau telah memikul salib dalam derita-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami belajar untuk memahami penderitaan itu adalah satu cinta yang begitu agung yang pernah kami rasai sebagai manusia biasa. Ajarkan kami Tuhan untuk menghargai cinta-Mu ya Yesus. Ajarkan kami Tuhan untuk terus setia kepada-Mu ya Yesus sebagai gembala kami di dunia ini sewaktu kami berjalan melewati hari-hari kehidupan kami, sehingga kedatangan-Mu yang kedua kali kami sudah dimenangkan oleh pengorbanan-Mu yang begitu besar, yaitu kami dapat masuk ke dalam gerbang surga. Terima kasih Tuhan, setiap yang kami sudah nikmati di dalam perbaktian secara maya di Pamasih Media, biarlah telah memberi impak positif, impak yang baik kepada motivasi rohani kami, supaya kami hanya memilih Yesus sebagai pemimpin gembala setiap satu kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah berada di penghujung siaran. Saya mengucapkan terima kasih dengan kesetiaan Anda untuk terus bersama dengan siaran Pamasih Media sabat demi sabat, dan teruslah menyokong siaran rohani Pamasih Media dan juga siaran rohani yang lain. Biarlah dengan dukungan Anda, doa-doa Anda, setiap media ministry yang ada dapat terus berkarya menjadi berkat kepada kita semua. Semoga kita dapat ketemu lagi di sabat depan. Sudah pasti kita melangkah di triwulan yang terakhir di tahun 2023, triwulan yang keempat, dan kita akan berada di sabat yang pertama. Apakah bentuk firman Tuhan yang akan kita nikmati sabat depan? Nantikan dan teruslah memberi sokongan dengan subscribe Pamasih Media, dan teruslah menonton apa juga yang boleh kami kongsikan, yang kami sajikan, yang bermanfaat buat iman rohani kita semua. Kita akan jumpa sabat depan. Ingatlah, satu-satunya gembala kita adalah hanya Yesus Kristus. Pamasih Media menjangkau dunia. Shalom, selamat hari Sabat, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.